Nah, ini dia sudah aktif ya. Kameranya sudah aktif. Berarti saya sudah siap mulai untuk bikin konten. Apa itu konten? Video pembelajaran bahasa Inggris. Saya menjadwalkan diri saya bahwa setiap hari saya harus bikin konten video sebanyak 2. Dimana kalau pagi yang kami pelajari adalah menghafal tentang kata kerja, khususnya kata kerja yang tidak beraturan, irregular verb. Saya hafalkan satu demi satu. Kalau satu hari kita mencoba menguasai satu, berarti 1 bulan artinya saya bisa menguasai sebanyak 30 kata kerja. Itu kalau dihitung secara matematika. Kalau 2 bulan ya 60, kalau 1 tahun 360 kata kerja. Sedangkan ada berapa banyak kata kerja dalam bahasa Inggris? Tentunya banyak. Kalau kita tidak siasati, cicil 1 hari 1, ya nggak mungkin lah kita bisa menguasai semuanya. Oleh karena itu kita harus bersabar, satu demi satu kita hafalkan. Oke. Namun untuk sore hari yang kami pelajari bukan tentang kata kerja, melainkan belajar tentang rangkaian kalimat dalam bahasa Inggris, baik itu berupa pertanyaan maupun kalimat apapun, yang penting bukan merupakan bagian daripada vocab khususnya kata kerja, tetapi rangkaian kalimat. Nah, ini karena sore hari berarti saya akan belajar tentang kalimat. Namun sebelumnya kita nikmati dulu bagaimana cara kerja gimbal saya ini. Nah, mantap. Oke, sepertinya berfungsi ya. Gimbalnya ini berfungsi ya, sebagaimana pergerakan pada kamera. Dia bisa ambil gambar kanan kiri, bisa berputar ya, berputar 300 sampai 360 derajat ya. Nah, berputar ke arah kiri ya. Kita coba kebalikannya. Nah, mantap, dia kembali berputar ke arah kiri. Oke, kita tunggu pergerakan putarannya sampai wajah saya masuk kembali ke dalam kamera, baru kita mulai kembali. Oke, mantap. Nah, ini dia Mister Muntaha. Oke, kalimat yang akan kita pelajari itu seperti begini ya. Ada kalimat bahasa Inggris di mana subjeknya ini menggunakan it. Ada kalimat bahasa Inggris di mana kalimat tersebut subjeknya menggunakan it. It is, nah seperti itu. It is a half past 5. Saya ulang kalimatnya. It is a half past 5. Ini yang saya maksud belajar tentang kalimat. It is a half past 5. Ini kan kalimat bahasa Inggris. Berarti kita butuh kemampuan untuk bisa memahaminya, kalimat yang sederhana tersebut. Bagi pembelajar seperti saya, tentu ada usaha untuk bisa memahaminya ataupun bisa menguasainya. Karena saya sudah tekad pada diri, saya harus punya kemampuan di dalam memahami kalimat-kalimat bahasa Inggris, termasuk it is a half past 5. It is itu kita artikan ini ya. It is kita artikan ini. Subjeknya menggunakan verb to be is. It is, berarti pelengkapnya nanti yang dimaksud adalah bermakna tunggal ya. It is a half.
half, pakai artikel half, H A L F ya, H A L F, half. Half ini kalau kita telusuri dalam kamus, insya Allah artinya adalah separuh. Separuh, half itu artinya separuh atau setengah. Apa? Half artinya separuh atau setengah. Pas itu artinya lebih, PAST, pas artinya lebih. Five ya tentu 5, VIVE, vivo ya, ditulis vivo ya, dibaca five. It is a half past 5. Oh, berarti ini jam 5 lebih separuh. Yang kita kenal, yang kita ketahui, jika bicara jam dan lebih separuh, maka di mana itu adalah 30 menit. Berarti yang dimaksud adalah jam 5 lebih 30 menit. It is a half past 5. Artinya ini jam 5 lebih 30 menit. Mantap, mantap. Kalau sudah paham demikian, maka yang sudah biasa kita ketahui atau yang biasa kita dengar, bila mengucapkan jam 5 lebih 30 menit itu sama dengan jam setengah 6. Apa? Jam setengah 6. Pengertian jam setengah 6 adalah jam 5 lebih 30 menit. Jika diucapkan dalam bahasa Inggris, bunyinya adalah it is a half past 5. Saya ulang, it is a half past 5. Ini jam 5 lebih 30 menit. Dalam kata lain, sekarang jam setengah 6. Coba sebut dalam bahasa Inggris jam setengah 6. Maka bisa kita katakan it is half past 5. Mantap. Nah, sekarang kita disuguhi soal ataupun pertanyaan. Setelah kita paham makna kalimat it is half past 5, maknanya adalah jam setengah 6 ya, atau jam 5.30 menit. Dikatakan dalam pertanyaan, what do you see in Indonesia? It is half past 5. It is half past 5. What do you see in Indonesia? Apa yang kamu ucapkan dalam bahasa Indonesia? Bagaimana kamu mengucapkan dalam bahasa Indonesia? It is half past 5. Nah, berarti kita ucapkan ini jam setengah 6. Itu artinya dalam bahasa Indonesia. Jadi merujuk pertanyaan, what do you see in Indonesia? It is half past 5. Maksudnya adalah pertanyaan ini menanyakan ungkapan bahasa Inggris it is half past 5. Apa sih artinya dalam bahasa Indonesia? Sama dengan seperti yang maknanya ya. Coba kamu sebutkan artinya dalam bahasa Indonesia untuk kalimat it is half past 5. Nah, mantap, mantap. Tentu jawaban kita adalah ini jam setengah 6 atau sekarang jam setengah 6. Oke, inilah yang saya maksud belajar bahasa Inggris, mempelajari tentang ungkapan-ungkapan ataupun kalimat-kalimat. Ini artinya saya sudah bisa memahami tentang kalimat tersebut. Ialah kalimat it is a half past 5. Itu kan kalimat bahasa Inggris. Kalau saya artikan, ini jam setengah 6 atau sekarang jam setengah 6. Arti harfiahnya ini jam 5 lebih 30 menit. Makna secara umum sekarang jam setengah 6. Jadi kalau kita mau mengucapkan sekarang jam setengah 6 dalam bahasa Inggris, maka bunyinya adalah it is half past 5. Atau kalau kita menemukan kalimat yang berbunyi it is half past 5, maka itu artinya adalah sekarang jam setengah 6.
What do you say in Indonesia? What do you say in Indonesia? It is 5:30. Apa yang kamu bilang dalam bahasa Indonesia untuk kalimat it is 5:30? Maka tentu kita terjemahkan sekarang jam 5:30. Mantap, ini artinya saya nguasai ya, bisa menjelaskan dalam konten dan secara otomatis saya bisa mendeskripsikan kalimat tersebut. Luar biasa, kebanggaan bagi diri saya sendiri karena saya rajin konten. Akibatnya saya semakin lihai, saya semakin cerdas, saya semakin profesional dalam belajar bahasa Inggris lewat konten seperti ini. Semoga bermanfaat, jangan menyerah apalagi putus asa. Doa saya semoga Anda ke depan menjadi orang yang hebat. Wassalam, selamat belajar. Bye bye.